Ingat, jangan lupa sebelum nonton, like, subscribe, dan notifikasi lonceng dulu kawan-kawan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita jalan-jalan ke wilayah Kecamatan Wanarja bagian utara, tepatnya ke Desa Palugon. Saya menyusuri jalan antara Seket sampai Caringin. Yang terdengar bahwa kabar ini dari kepala desanya. Untuk menyoroti hasil kerja siapapun yang mengerjakan pengaspalan jalan Seket sampai Caringin yang dibangun pada tahun 2019 akhir ini kondisinya sudah kayak yang sudah dibiarkan selama puluhan tahun. Jadi seperti ini kondisinya, pemirsa. Proyek pembangunan jalan yang berada di wilayah Kecamatan Wanarja Kabupaten Cilacap ini, pekerjaan pembangunan aspal jalan Seket Caringin, kata kepala desa, memang baru tahun kemarin 2019 itu pun akhir, tapi kondisi jalannya baru beberapa tahun sudah kayak gini, seperti kubangan kerbau lah kalau hujan seperti ini, bergelombang, banyak airnya. Padahal bukan anggaran kecil proyek ini, anggaran pembangunan ini memakai uang rakyat, tapi hasilnya bukan membahagiakan rakyat, tapi membuat rakyat kecewa. Ini untuk bahan masukan dinas terkait, untuk para rekan-rekan kontraktor kedepannya untuk 2023 ini tolong diperhatikan, karena kami dari sosial kontrol baik dari masyarakat, LSM, ormas maupun media sendiri akan memperketat pengawasan, karena yang sudah ya seperti ini, entah siapa yang membangunnya atau siapa apa yang membangunnya, tapi hasilnya membuat kecewa rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pertanyaan dengan jalan Seket Caringin yang dibangun 2019 awal akhir, sekarang rusak, sudah parah. Jadi istilahnya berjalan di jalan tapi mencari jalan. Jadi sudah bergelombang, apalagi pada waktu hujan, ya boleh sudah membahayakan lah kalau tidak dibangun oleh tingkat kabupaten dengan secepatnya. Itu sangat berbahaya bagi pengendara. Ya, masyarakat sangat menyadari bahwa pentingnya jalan itu memang lain daripada yang lain, dalam arti kepentingan yang utama, sebab jalan adalah urat nadi ekonomi. Jadi masyarakat tetap setiap hari Selasa selalu membersihkan jalan, membuat saluran air atau kalenan, sehingga alhamdulillah masalah bersih jalan selalu terpantau dan selalu dilaksanakan. Cuman kondisi jalan waktu sekarang sudah, ya boleh kata parah lah, boleh dikata parah, dari Seket sampai jalan Seket sampai Caringin. Ya namanya desa, ya desa tidak punya modal apa-apa, tanpa bantuan dari kabupaten, ya kabupaten harus peduli. Ya bukan jalan untuk Palugon aja, semua jalan yang ada di Kabupaten Cilacap kan banyak yang sudah parah. Itu harus jadi pemikiran tingkat kabupaten, terutama Bupati Cilacap. Sebab kami mengharapkan akhirnya kan saling membutuhkan masyarakat juga butuh, sebab membuat perwakilan di daerah yang sudah kami pilih itu sebetulnya harus benar-benar fokus memikirkan desa-desa yang ada di wilayah Kabupaten Cilacap, termasuk ruas jalan tersebut ya. Termasuk ruas jalan-jalan yang sampai hari ini belum dibangun gitu. Nah, itu salah satu atau separoh dari curhatan Bapak Kepala Desa Palugon. Tapi kalau menurut saya Pak Kades
Jadi jangan cuman curhat aja Pak Kades. Jadi suatu saat kalau ada pembangunan di wilayah Bapak itu, saran dari saya sebagai sosial kontrol, diawasi Bapak. Jadi supaya hasilnya tidak seperti ini. Dan ini pun Bapak harus cari tahu kelemahannya dari apa. Jalan baru beberapa tahun dengan jumlah anggaran yang cukup besar, tapi hasilnya bukan membuat rakyat bangga, tapi membuat rakyat kecewa. Itu Bapak. Masa jalan seperti ini kan layak untuk mandi kerbau seperti itu. Ini kan kayak yang sudah ditinggalkan lama, kayak yang sudah lama nggak dibangun. Tuh, ini kualitas materialnya pun wajib dipertanyakan sesuai dengan spektra atau tidak gitu. Jadi jangan terlalu menyudutkan pemerintah, jangan terlalu menekankan ke pihak anggota dewan yang barusan Bapak obrolkan bahwa dipilih atau dicoblos oleh Bapak dan rakyat Bapak. Sebenarnya beliau juga sudah memperjuangkan, buktinya 2019 ini kan sudah diaspal. Mungkin itu dari perjuangan para anggota dewan atau anggota legislatif. Tapi kan anggota dewan juga punya keterbatasan, masa harus terus ngaspal jalan seket Caringin gitu Bapak. Jadi Pak Kades itu untuk kedepannya hanya masukan saja. Kalau ada pembangunan di wilayah Bapak diawasi oleh Bapak, jangan sampai sudah terjadi seperti ini Bapak pun teriak, curhat seperti itu Bapak. Mudah-mudahan masukan ini kedepannya bisa berefek baik buat Bapak sendiri atau buat masyarakat Palugon. Dan mudah-mudahan ini pembangunan jalan terakhir yang jelek. Jadi kalau kedepannya pun ada pembangunan jalan, diawasi jangan sampai seperti ini. Jadi CP-nya CP mana, yang mengerjakannya siapa, pakai kualitas materialnya sesuai dengan RAB atau tidak. Seperti ini. Kalaupun ibaratnya permasalahan dari tonase kendaraan, itu kan tetap menyesuaikan gitu Bapak. Masa jalan baru dari 2019 dibangun, posisinya sudah seperti ini rusaknya. Nah, ini kan kayak seberapa puluh tahun. Menurut Bapak kan 2019 akhir ini di aspal. Tapi berapa tahun sudah seperti ini hasilnya. Mungkin masukan buat kita semua bahwa pembangunan dari uang rakyat itu perlu sosial kontrol yang baik ya, sesuai tupoksinya masing-masing, baik LSM, warga masyarakat, ormas ataupun dari media gitu. Jadi harus tetap diawasi. Masalah saluran air itu drainase itu kan jalan Seket Caringin, jalan daerah pegunungan, daerah tebing, sepanjang jalan juga rawan longsor. Setidak-tidaknya dalam pembangunan jalan itu harus dengan saluran airnya langsung dari pemborong atau apa namanya lah yang mengarah jalan tersebut harus dengan saluran air. Jadi dasarnya hambatannya di sini kan banyak bebatuan, di kalenan-kalenan batu, sedangkan kami sudah menggantungkan alat tradisional yaitu pacul. Jadi banyak yang tidak bisa digali sesuai dengan aturan saluran air, sehingga kalau langsung dari pihak kabupaten ya sesuai dengan harapan masyarakat. Sebab jalur jalan yang harus selalu dikontrol itu jalan utama yang benar-benar hubungannya dengan ekonomi. Jadi kalau jalan selama ini masih boleh dikatakan sulit dilalui, berarti jalur ekonomi sangat mempersulit, sehingga apa-apa bisa jadi mahal, harga angkutan juga mahal, yang akhirnya masyarakat petani
jadi berbayar mahal, terhambat. Sedangkan Palugon kan termasuk jalur ekonomi, terutama cabai merah yang sudah favorit di sini. Apalagi Palugon menuju ke ekonomi, istilahnya masa depan Palugon sekarang menggerakkan masalah buah-buahan, sehingga kami secara angkutan dan sebagainya itu sangat kesulitan. Tolong kepada pihak-pihak yang berwajib, ada yang mempunyai kekuasaan di kabupaten, supaya benar-benar jalur jalan itu diutamakan. Terima kasih. Betul Pak Kades, bahwa sentra buah-buahan atau cabai berada di wilayah desa Bapak. Makanya kedepannya Bapak kalau ada pengerjaan proyek baik dari dana pemerintah, dana kabupaten atau dana sosial maupun dana bantuan khusus, sebaiknya Bapak lebih teliti lagi dalam mengawasi supaya hasilnya tidak mengecewakan Bapak dan tidak mengecewakan rakyat Bapak. Seperti itu Bapak. Mudah-mudahan ini jadi pelajaran buat Bapak Kepala Desa, warga masyarakat Desa Palugon, pemerintah Kecamatan Wanarja, agar setiap pembangunan harus betul-betul diawasi, karena pembangunan ini bukan dengan anggaran sedikit dan bukan dana dari hibah pihak luar negeri, tapi memakai uang rakyat. Jadi jaga kepercayaan rakyat, jangan sampai membuat rakyat kecewa. Demikian dari saya, Bahgatan, sebagai sosial kontrol di wilayah Desa Palugon, Kecamatan Wanarja. Mudah-mudahan besok lusa kita akan bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.